Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, senang sekali bisa bertemu dengan saudara kembali. Saya Eri Aryani di program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan yang tentunya dipakai Tuhan luar biasa di dalam misi Tuhan, di dalam pelayanan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa sampai kepada pelosok-pelosok daerah kecil. Wow, saudara, Living for Christ Indonesia akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Melkianus dari Gereja Sinar GHC. Wow, apa itu Pak GHC Pak? Haleluya. Senang sekali, shalom dulu Pak. Shalom. Haleluya. Salam Puji saudara nama pemirsa Tuhan. yang ada di program Living For Christ Indonesia. Iya. Haleluya. Shalom. Saya Melkianus Reawaru dari Gereja Sinar HGC atau Sinar Holy Glory Church. Holy Glory Church. Wow, Iya. luar biasa namanya ya Pak. Iya. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Gimana Pak kabarnya? Luar biasa. Selalu semangat. Selalu semangat. Ini hamba Tuhan yang luar biasa saudara, dipakai Tuhan sampai ke pelosok-pelosok dan sepertinya tidak ada lelah. Puji Setiap Tuhan. hari mobile terus ya Pak, Amin. mencari Oleh kemurahan jiwa. Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Nah Pak Pendeta Melki, hari ini kami bersuka cita Living for Christ Indonesia boleh mendengarkan cerita kesaksian Bapak tentunya yang pastinya luar biasa. Tidak sabar lagi nih Pak, kita langsung saja. Apa sih Pak visi misi yang Tuhan berikan kepada Bapak? Ya, semua pemirsa dan penonton dari program Living for Christ Indonesia. Sekali lagi nama saya Melkianus Reawaru, orang Ambon, tinggal di Purwakarta, Jawa Barat, dengan istri 1, anak 5, cucu 2. Iya. Kenapa saya begitu semangat melayani Tuhan? Karena hidup saya ini adalah anugerah. Wow. Hidup ini adalah anugerah Tuhan, karena seharusnya saya ini sudah mati, tapi karena anugerah Tuhan saya masih hidup. Maka hidup saya ini milik Kristus, maka saya terus mau bekerja untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kalau mati sih sudah sering hampir mati. Wow. Ya, sudah sering hampir mati sejak usia muda, bahkan sejak usia sekolah sudah sering hampir mati, tapi nggak mati-mati, puji Tuhan. Nah, artinya saya baru mengerti, baru memahami bahwa hidup saya ini ternyata Tuhan siapkan untuk sesuatu bagi kemuliaannya. Amin. Nah, dari beberapa kali hampir mati ini, yang terakhir saya hampir mati itu karena divonis mati. Iya. Wah. Iya, karena dulu saya seorang yang jahat, seorang yang kejam, seorang yang sadis. Dulu itu saya berawal dari debt collector sampai terakhir menjadi pembunuh bayaran. Wow. Dan karena kejahatan ini Tuhan tangkap saya, dan melalui polisi saya dijebloskan ke dalam penjara dan divonis mati. Nah, dari situ Tuhan luar biasa bekerja. Saya bisa lembut hati dan menyadari bahwa selama ini saya itu terlalu sombong. Saya terlalu sombong, dan orang yang paling sombong mungkin saya. Gitu, karena kalau orang kaya sombong wajar. Tapi saya orang nggak punya apa-apa, miskin tapi sombong. Gitu. Dulu saya nggak pernah merasa butuh Tuhan. Saya merasa saya mampu. Tanpa Tuhan pun saya bisa. Ternyata ketika saya di penjara, tidak ada yang bisa menolong saya. Akhirnya saya hands up, angkat tangan, saya perlu Tuhan, saya butuh Tuhan. Karena tanpa Tuhan saya binasa. Akhirnya saya bertobat, minta ampun sama Tuhan, mengakui dosa, dan puji Tuhan melalui seorang hamba Tuhan dari Bandung, saya dilayani untuk pengakuan dosa. Dan lewat kejadian itu, karena waktu kejadian itu saya berpikir saya pasti mati. Dan mati ini sebetulnya dari dulu saya nggak takut mati. Mati hari ini, mati besok, mati kapanpun sama. Kita akan dikubur, kembali menjadi tanah. Tapi kalau dulu saya berpikir demikian, kemudian setelah di dalam Yesus, saya berpikir hidup untuk Kristus. Yes. Kalau mati, keuntungan. Kenapa? Karena kita kembali bertemu dengan Bapa di surga. Hidup kekal bersama Tuhan. Nah, Amen. awal dari semua masalah ini adalah ketika saya di penjara itu. Kemudian saya mengaku dosa, minta ampun, bertobat, dan Tuhan saya minta, memang saya orang berdosa dan memang layak saya dihukum mati.
Tapi Tuhan, satu hal yang saya minta, Tuhan ampuni dosa saya. Karena saya tidak mau masuk neraka. Wow. Itu. Jadi saya bilang, Tuhan hanya satu yang saya minta, Tuhan ampuni saya. Ketika Tuhan sudah mengampuni dosa saya, kapanpun saya siap dihukum mati. Dan ternyata di Alkitab ada di 1 Korintus 2 ayat 9. Bahwa apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan berikan buat semua orang yang mengasihi Dia. Jujur, saya nggak mengasihi Tuhan, jujur. Karena perbuatan saya yang jahat ini bukti bahwa saya tidak pernah mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan Yesus selalu mengasihi saya. Yesaya 43 ayat 4 katakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, kata Tuhan. Dan itu luar biasa Tuhan buktikan dengan mengasihi saya, orang yang paling berdosa ini, yang seharusnya mati. Dan ketika saya mengaku dosa, minta ampun, bertobat, dan melalui seorang hamba Tuhan dari Bandung, orang Batak, Ibu Borusi Burian, sampai hari ini juga masih hidup, ada di Sukagali, Bandung. Beliau mendoakan saya, dan sejak saat itu Tuhan memberitahukan bahwa Tuhan sudah mengampuni saya. Melalui firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saat itu ketika firman Tuhan disampaikan, saya menangis dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah mendengar doa saya. Kurang lebih 2 bulan saya berdoa, dan hari itu Tuhan mengabulkan doa saya melalui firman Tuhan itu, bahwa segala dosa saya yang merah seperti kirmisi sudah menjadi putih seperti salju, yang merah seperti kain kesumba sudah menjadi putih seperti bulu domba. Saya menangis, dan saat itu juga saya bersaksi di hadapan Tuhan bahwa mulai saat itu saya akan melayani Tuhan. Sebagai apapun Tuhan mau pakai saya mau melayani Tuhan. Karena sisa hidup saya ini, berapa tahun pun, berapa minggu pun, berapa bulan pun, berapa hari pun Tuhan berikan saya hidup, saya mau melayani Tuhan. Puji Tuhan. Nah, puji Tuhan, sejak hari itu saya melayani Tuhan dengan menjadi pembersih gereja. Tampil. Jadi dibilangnya mungkin korve. Korve itu pelayan yang membersihkan gereja, dari mulai menyapu, mengepel, sampai menata. Semuanya saya lakukan. Dan yang paling utama, saya cuci WC. Jadi WC itu, kloset itu saya bersihkan terus setiap hari, dan itu melatih saya untuk membuang kesombongan saya. Karena dulu saya selalu sombong, merasa tidak butuh Tuhan. Dan ternyata Tuhan mengingatkan bahwa saya hidup itu karena kemurahan Tuhan. Ya, mungkin Ibu Pendeta Eri sering sampaikan, saya dengar khotbah-khotbahnya bahwa Kejadian 2 ayat 7, bahwa manusia itu diciptakan Tuhan dari debu tanah. Kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Haleluya. Jadi saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau saya bisa ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan, karena berkat kemurahan Tuhan. Saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tuhan tanpa saya, Dia tetap Tuhan. Tapi saya tanpa Tuhan, saya mati. Olehnya itu, saya bersyukur sejak hari itu saya mulai melayani Tuhan. Dan Tuhan begitu luar biasa baik, mujizatnya terjadi. Hukuman mati saya menjadi 8 tahun. Wow, luar biasa. Jadi Tuhan luar biasa baik, luar biasa baik. Makanya saya berkomitmen, saya akan terus melayani Tuhan ke penjara-penjara. Sampai nanti Tuhan panggil saya kembali pulang. Komitmen saya tetap akan melayani ke penjara. Karena Tuhan sudah ubah saya dari seorang yang sadis, jahat, dan kejam, yang sombong. Saya bisa diubah Tuhan, dan sekarang saya melayani setiap hari ke penjara-penjara. Dan itu akan saya lakukan sampai Tuhan menjemput saya. Saya tetap setia melayani penjara. Puji nama Tuhan. Ini kesaksian yang luar biasa, Pak Pendeta ya. Bagaimana Tuhan mengubahkan seorang yang keras hati, dilembutkan Tuhan, dan pada saat mau berserah kepada Tuhan, Tuhan berbuat mujizat. Dari hukuman mati menjadi 8 tahun. Menjadi 8 tahun, potong-potong semua. Menjalani hanya 4 tahun, 2 bulan, dan 16 hari. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, ajaib, luar biasa. Amin. Yesus dahsyat, Roh Kudus dahsyat. Wow, ini luar biasa, ini kesaksiannya Pak Melki ya. Bagaimana Pak Melki saat ini begitu mencintai Tuhan, ya, membalas kasih setia Tuhan dengan melayani orang-orang yang di penjara ya.
seperti melayani Tuhan Yesus, berempati dengan keadaan mereka saat ini. Nah, sepertinya saya juga dengar Bapak Pendeta pelayanannya ini bukan hanya cuma di lapas-lapas, di penjara-penjara, tapi bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Ya, puji Tuhan. Ini bagaimana ceritanya, semuanya Pak? karena kemurahan Tuhan. Nah, beberapa kali saya melayani ke penjara, kemudian ada beberapa orang dari daerah datang dan ingin berjumpa dengan keluarganya, dengan saudaranya, atau dengan temannya ke penjara. Tetapi untuk masuk ke dalam mereka nggak punya link. Sehingga mereka minta hamba Tuhan yang bisa mereka ikut ke dalam untuk mengunjungi keluarga, sahabat, atau teman. Sehingga mereka menghubungi saya untuk bisa masuk, ikut pelayanan, dan bisa berjumpa dengan keluarga. Nah, dari saat itu mereka kemudian mengundang saya. Ada yang dari Jawa Tengah, bahkan ada yang dari luar Jawa. Nah, puji Tuhan, lewat itu saya diundang ke daerah untuk melayani, untuk misi. Tuhan memperluas. Tuhan memperluas, puji Tuhan. Jadi saya bisa sampai ke daerah-daerah, ke pelosok, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Bali, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Saya bisa pelayanan itu semuanya berawal dari pelayanan di penjara. Wow. Gitu. Karena saya melayani juga bukan hanya kepada warga binaan yang sedang menjalani hukuman, tetapi buat keluarga mereka. Baik itu istri mereka, orang tua mereka, saya juga datang mengunjungi dan menguatkan, mendoakan mereka. Nah, dari hubungan ini mereka kemudian menganggap kesaksian saya ini bisa menjadi berkat, sehingga beberapa kali diundang dan informasi itu dari mulut ke mulut, dan bisa sampai saya diundang ke berbagai daerah, melayani bahkan sampai ke pedalaman-pedalaman. Saya lakukan semuanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, tadi Pak Pendeta itu cerita bahwa vonis Bapak itu kan hukuman mati. Tetapi Tuhan bermurah hati dan melakukan mukjizat. Bahkan Bapak hanya menjalani beberapa tahun dan bisa bebas. Itu luar biasa loh, Pak. Nah, yang saya mau tanya nih, Pak, apa sih Pak yang Bapak lakukan sehingga divonis hukum mati? Nah, terus bagaimana sampai bisa hanya menjalani beberapa tahun dan bisa bebas, dan Tuhan mengizinkan Bapak untuk dipakai sebagai alatnya Tuhan? Ya, karena kejahatan saya tadi yang saya dari awal katakan bahwa saya dulu berawal dari sekolah juga sudah nakal. Kemudian ketika sudah mulai dewasa, saya itu ke Jakarta dan jadi debt collector, pernah jadi debt collector sampai akhirnya jadi pembunuh bayaran. Nah, pembunuh bayaran itu masuknya pasal 340 atau pembunuhan berencana, sehingga itu disangkakan dengan hukuman mati, begitu. Ya. Tapi puji Tuhan karena hukuman di atas 5 tahun, jadi dari pemerintah, dari negara menyediakan pengacara, dan pengacara juga masih didobel lagi dengan mengambil pengacara sendiri lagi. Wow. Nah, semuanya itu. Nah, tapi itu semuanya karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Karena banyak juga orang yang sampai hari ini juga melakukan hal yang sama, tetapi tetap vonis mati. Jadi semuanya kemurahan Tuhan. Jadi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Dan saya melayani ke penjara-penjara itu, semua yang vonis mati rata-rata kalau dapat kemurahan pun seumur hidup atau 20 tahun. Paling murah itu 12 tahun. Sampai hari ini saya belum temukan orang yang dari vonis mati menjadi 8 tahun. Nah, itu semuanya mujizat Tuhan. Amin. Saya juga nggak tahu bagaimana caranya, tapi saya percaya bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Itu yang terjadi. Wow, nah, jadi oleh karena itu saya tadi katakan bahwa saya itu sudah harusnya mati, bahkan berkali-kali mati. Dan yang terakhir ini karena masalah atau kasus yang saya buat dengan pembunuhan berencana yang saya lakukan itu, maka layak dengan hukuman mati. Tetapi oleh anugerah Tuhan, sekali lagi oleh kemurahan Tuhan, karena rencana Tuhan luar biasa, dan ternyata Tuhan mau pakai saya, orang yang paling jahat, yang paling hina, yang paling kotor ini, Tuhan tunjukkan kasih-Nya, dan Tuhan mau pakai saya. Amin. Semuanya karena Tuhan Yesus. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya, Pak Pendeta, ya. Wow, ini kejadian yang luar biasa, tidak logis, ya. Secara umumnya itu nggak mungkin bisa seperti itu, ya, seperti Pak Pendeta katakan. Ini memang pekerjaan daripada Tuhan yang tidak bisa kita selami. Dahsyat sekali. Nah, ini mungkin Bapak saat ini begitu membalas cinta kasih Tuhan. Amin. Sehingga Bapak ini, saya tahu loh, Bapak tiap hari itu tidak pernah diam untuk tidak melayani. Terus pelayanan. Luar biasa. Setiap hari. Apa saja Pak kegiatan pelayanannya
yang seperti apa saja mungkin bisa diceritakan? Oh iya, pelayanan saya itu awal dari pelayanan penjara karena saya merasa Tuhan panggil saya, Tuhan ubah saya, Tuhan pulihkan saya, dan Tuhan perlengkapi saya ketika di dalam penjara. Yes. Nah, di dalam penjara ini saya sekolah teologinya di dalam penjara. Jadi saya STT di luar itu hanya sebentar dan itu saya DO. Tapi yang di dalam itu saya pertama dari Petamburan, dari STT BI Petamburan. STT Dan Petamburan, saya itu betul. jadinya sekolah teologi extension waktu itu karena kami di dalam penjara. Yang kedua dari STTI Harvest. Gitu. Jadi saya 2 STT mengikuti di dalam. Semuanya karena anugerah Tuhan. Nah, kemudian pelayanan saya setelah saya keluar, saya komitmen bahwa hidup saya ini adalah anugerah Tuhan. Maka saya akan persembahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah tebus saya lunas, maka Amen. hidup saya milik Kristus. Amen. Saya mau melayani sampai Tuhan menjemput saya kembali. Yes. Maka komitmen saya melayani penjara sampai Tuhan panggil kembali saya pulang. Nah, di samping pelayanan penjara, saya juga melayani anak-anak jalanan. Wow. Ya, di lampu-lampu merah, anak-anak jalanan, orang-orang terbuang. Dan juga melayani orang-orang gila. Jadi orang gila kalau ada kami temukan, kami juga layani beberapa kali kami bawa. Bahkan di Tangerang ini kami ada menitipkan beberapa orang ODGJ di panti temannya Pak Pendeta di sini juga ada Pak Pendeta Sabar Gunawan yang mempunyai rumah pemulihan untuk ODGJ di daerah Cikupa. Jadi saya karena nggak punya tempat kalau untuk ODGJ, kami hanya layani, kami ambil dan kami bawa untuk ditampung. Kemudian ada juga yang kami bawa ke ODGJ tempat di daerah Rawalumbu, itu namanya Panti Gerasa. Itu Bapak Pendeta Lukas Sagotra. Ada juga yang kami titipkan di Panti ODGJ yang ada di Cikarang. Itu. Ya. Jadi kami lakukan untuk orang-orang dengan gangguan jiwa. Kemudian pelayanan saya juga ke orang-orang yang anak-anak nakal. Termasuk yang hari ini juga ada bersama saya, salah satu anak yang sudah saya adopsi menjadi anak kandung saya sendiri, Michael namanya, usia 18 tahun. Itu saya adopsi dari usia 15 tahun, puji Tuhan. Dan kami sampai sekarang tinggal satu rumah dengan beberapa anak yang juga kami tampung. Jadi di tempat kami itu juga menjadi rumah pemulihan. Rumah pemulihan, Ya. Seperti rumah singgah gitu Rumah ya? singgah begitu. Jadi anak-anak yang... Ya, anak mulai dari yang geng motor, yang peracik miras oplosan, yang bandar narkoba, penjudi, orang-orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kami tampung. Karena saya melayani ke orang-orang yang memang punya masalah banyak, Haleluya. kami konseling, kami layani, dan jika mereka merasa tidak mampu lagi, kami bawa untuk ke rumah untuk dilakukan pemulihan, ya, tobat. selama 3 bulan atau 4 bulan gitu. Wah, luar biasa Gitu. ya Pak. Tentunya mereka itu di situ dipulihkan, Ya. kehidupannya, Ya. diubahkan Secara rohaninya. secara rohani, yang secara jasmani juga tentunya ya Pak. Ya. Nah, setelah itu mereka kemana Pak tujuannya? Kalau tujuan daripada setelah pemulihan itu mereka dibawa kemana Pak? Kalau yang punya keluarga, terutama yang masalah KDRT ya, Ya. kekerasan dalam itu mereka kembali lagi ke keluarganya Oke. setelah pulih gitu. Kalau yang pemain judi ini jika dia sudah pulih, dia kembali lagi ke keluarganya. Kalau yang ada keluarganya gitu. Tapi kalau yang tidak ada keluarganya tetap di Tinggal tempat di saya. rumah Iya. pemulihan tempat Bapak. Iya. Wow, luar biasa, mulia sekali ya Pak. Puji Dari Tuhan, seorang kemurahan yang Tuhan. keras hati, sombong, jadi pembunuh bayaran, sekarang menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai dan penuh dengan belas kasihan, melayani banyak orang-orang yang terbuang, Amin. tersingkirkan begitu ya Pak. By the way, setiap pelayanan kita membutuhkan biaya. Nah, sumber dana Bapak untuk melakukan kegiatan pelayanan ini dari mana Pak? Bisa diceritakan? Oh iya, awal saya bebas dari penjara itu karena saya tidak bekerja, tidak punya usaha, tidak punya gaji. Nah, waktu saya di penjara itu istri saya menjadi seorang pemulung. Istri saya menjadi seorang pemulung dan pelayanan saya awalnya dari apa yang dihasilkan dari istri saya sebagai pemulung. Wow. Nah, istri saya mensupport saya untuk pelayanan dari hasil memulung sampah. Wow, luar biasa Iya. Pak ya. Ya, puji Tuhan. Nah, setelah itu
kemudian Tuhan pulihkan, dan sampai hari ini bisa ada semuanya. Sampai hari ini saya tidak pernah bekerja, tidak punya usaha, tidak punya gaji, tidak punya penghasilan. Tapi saya bisa hidup sampai hari ini, dan saya percaya sampai nanti Tuhan panggil saya, Tuhan akan cukupkan semua keperluan saya, karena saya hanya bekerja di ladang Tuhan, terutama setiap hari dari penjara ke penjara. Dan Tuhan selalu menyediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Haleluya. Nah, hari ini sampai hari ini pun kami tetap lakukan, mengumpulkan sampah-sampah, apa yang bisa dikumpulkan, kami jual kembali untuk menopang pelayanan. Gitu. Jadi istri saya tidak lagi mulung, tetapi kami dapat sampah apapun, kami tetap kumpulkan untuk nanti dijual untuk menopang pelayanan. Wow, Ya, di samping itu hanya sebagian, tetapi yang banyak itu adalah Tuhan selalu menyediakan setiap pagi, berkatnya selalu baru. Amin. Amin. Haleluya. Gitu. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan Luar selalu biasa. cukupkan dan sediakan untuk kebutuhan pelayanan setiap hari. Amin, Gitu. puji nama Tuhan. Jadi sekarang istri juga ikut melayani ya, Ya. menjadi ibu rumah pemulihan Ya. buat Ya. anak-anak Ya. yang memang perlu dipulihkan hatinya. Ya, puji Wow, Tuhan. luar biasa ya. Ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa ya, Ya. Pak Pendeta Melki. Saudara, ini adalah satu misi yang luar biasa. Banyak hal yang bisa kita lakukan, mungkin kita tidak turun ke lapangan seperti Bapak Pendeta, tapi kita bisa mengambil satu bagian ya di dalam mendukung support pelayanan Bapak Pendeta Melki dengan menyisikan seberapapun rupiah yang kita bisa dukung. Kita percaya tidak akan pernah sia-sia. Amin. Dan kita turut mengambil bagian di dalam pelayanan Pak Pendeta. Amin. Amin. Pak, sebagai pertanyaan terakhir, kerinduan apa yang Bapak belum tercapai? Kerinduan di dalam pelayanan Bapak, apa yang Bapak rindukan? Iya. Jadi kerinduan saya seperti kerinduan Tuhan, Amin. supaya semua orang bertobat Haleluya. dan diselamatkan. Khususnya buat teman-teman mungkin atau saudara-saudara yang sekarang ini masih melakukan kejahatan, baik itu narkoba, baik itu judi, baik itu penipuan, penggelapan, pencurian, bahkan semua jenis kejahatan yang dilarang oleh Tuhan. Hari ini bertobat, karena Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi Tuhan berkenan kepada pertobatannya supaya dia hidup. Kerinduan saya adalah supaya semua orang, terutama yang masih melakukan kejahatan, untuk bertobat, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Maka hiduplah seolah-olah besok kita mati. Hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari terakhir, besok kita mati, atau nanti Tuhan akan datang, sehingga kita akan melakukan semua yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya bersyukur lewat pelayanan saya sudah banyak yang menjadi hamba Tuhan. Haleluya. Sudah ada 5 yang sudah menjadi pendeta. Wow. dan mereka sudah melayani juga luar biasa, semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan saya rindu semua orang nantinya paling tidak nggak jadi pendeta atau nggak melayani, tetapi hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena kita tahu kita semuanya pasti akan mati, dan kita mati kemana? Yes, Ya, itu kalau yang kita paling mati untuk Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan. Iya. Demikian kiranya semua pemirsa dari program Living for Christ Indonesia ini boleh menerima kesaksian ini, dan juga boleh terberkati, termotivasi, terinspirasi untuk melakukan yang benar atau melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan Tuhan. Yesus memberkati. Saudara, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Bapak Pendeta Melkianus. Saudara tentunya punya kerinduan untuk mengambil bagian di dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, bahwa kita mungkin tidak mampu untuk turun ke lapangan, ke pelosok-pelosok untuk melayani Tuhan, tetapi kita bisa mengambil bagian di dalam pelayanan ini dengan mendukung dana. Jikalau saudara digerakin oleh Tuhan, saudara boleh memtransfer persembahan kasih saudara kepada rekening bank daripada hambanya yang tertera di bawah ini. Puji nama Tuhan, biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Puji nama Tuhan, saudara jangan lupa untuk subscribe, like and share, dan boleh dong komen supaya Living for Christ Indonesia ini semakin Tuhan pakai.
Puji nama Tuhan. Shalom saudara semuanya. Shalom.